Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan dan begitu banyak kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat, keluarga, serta kita sekalian sebagai umatnya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat isya dan tarawih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelaksanaan ceramah dan sholat tarawih, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama, kami sampaikan tentang penerimaan kotak amal sholat tarawih. Kalau hari kemarin Rp17.400. Penerimaan kotak amal sholat dan tarawih hari kemarin, hari Selasa tanggal 4 April 2023, Masehi atau 3 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu sebesar Rp1.955.000. Pengeluaran sebesar Rp41.000. Kalau per malam ini 12.600 rupiah. Terima kasih kami ucapkan kepada para pemberi infak dan sedekah. Semoga amal ibadah Bapak Ibu sekalian mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang bertindak sebagai penceramah dan imam sholat tarawih adalah Ustaz Mukhlis Hasbi dari Atami. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk itu kepada
kerananya untuk memulai ceramahnya. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak, Ibu, adik-adik, anak-anakku, hadirin jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini tentunya kita selalu dan senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ke-15 ini, malam ke-15 ini masih memberikan, mencurahkan segala rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita hadir pada malam ini. Allah berikan nikmat iman, Allah berikan nikmat tauhid dan hidayahnya, dan yang jelas Allah berikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita mampu hadir di masjid ini menunaikan salat wajibnya dulu, yaitu salat Isya, dan nanti insya Allah kita lanjutkan dengan salat sunnahnya, qiyam Ramadannya berupa salat tarawih. Tentunya kita juga mendoakan kepada saudara-saudara kita yang pada malam ini mungkin diberikan cobaan oleh Allah, yang sakit, yang mendapatkan musibah. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit dan memberikan kemudahan dan keringanan pada musibah yang mungkin menimpa sebagian dari saudara kita. Salawat dan salam tentunya juga kita tidak lupa sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, kepada sahabat keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada umat-umat di zaman beliau, tabi'in, dan tentunya kita berharap salawat dan salam tersebut sampai kepada kita dan juga nanti akan sampai kepada umat yang mengikuti jalan dan ajaran beliau sampai hari kiamat kelak. Amin. Bapak dan Ibu jemaah salat tarawih dan salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita-kita yang mungkin berumur di kisaran 50-an, rasanya mungkin sudah kita lewati Ramadan ini, Ramadan yang ada nilai pahalanya mungkin ya, kira-kira mungkin sekitar 38 tahun mungkin ya, 38 tahun sampai 40 tahun, 40 kali. Kalau kita hitung dari kita balik, enggak, rata-rata kalau anak laki-laki baliknya mungkin umur 13 sampai 15. Berarti 35 kali kalau kita serang 20. Nah, kalau ibu yang mungkin baliknya lebih cepat ya lebih banyak lagi. Yang umurnya 40 ya tinggal dikurangi, tapi yang jelas puluhan kali. Puluhan kali kita kuliah, puluhan kali kita mendapatkan ilmu. Rasanya mesti sudah khatam gitu ya. Atau kita hitunglah misalnya tidak saat kita balik, kadang balik secara fisik anak-anak balik, tapi secara pemikiran belum ya. Kalau secara menurut PBB gitu ya, menurut WHO Pak Indonesia, balik itu kan itu pada saat usia 18 tahun.
Sehingga secara hukum anak umur 18 tahun itu sudah dihukum atas kesalahannya, tidak lagi dihitung anak-anak yang gitu ya. Nah kita nggak 18 tahun, mestinya sudah paham sekali, gitu ya. Nah lalu kemudian 50 tahun kurangi 18, 32 kali kita kuliah, 32 bulan kita kuliah, gitu ya. Mestinya khatamnya sudah sangat-sangat khatam, karena dari Ramadan ke Ramadan kita bicara mengenai hal yang relatif sama, ya. Bicara mengenai terutama Ramadan, bicara mengenai tauhid, bicara mengenai iman, bicara mengenai amal, bicara mengenai pahala-pahala, terutama pahala di bulan Ramadan. Nah pertanyaannya adalah 1 bulan yang kita sekolah itu berbekas nggak di 11 bulan setelah itu atau 11 bulan menjelang sekolah lagi, yang gitu ya, Ramadan berikutnya. Nah Bapak dan Ibu jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara mengenai dimensi berislam, maka ada 3 setidaknya dimensi berislam tersebut, yaitu ada iman, ada amal, ada ilmu. Jadi sering disebutkan ya, menyeimbangkan antara iman, amal, dan ilmu. 3-3 itu 3 serangkai yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Iman tanpa ilmu, maka kita akan rasa rusuh, gitu ya. Syariatnya akan tidak jelas kalau tanpa ilmu. Iman tanpa amal tidak ada artinya. Beramal tanpa iman ditolak. Ya, banyak orang yang amal soleh itu banyak itu ya. Kalau kita lihat di Palestina misalnya, bukan hanya orang Islam saja yang kesana, banyak orang Muslim juga kesana. Gitu ya. Penyelamatan lingkungan banyak orang Muslim. Tapi apakah amal itu iman? Tidak, hanya itu tidak iman. Jadi amal tanpa iman tertolak. Bapak dan Ibu jemaah sekalian, di dalam Al-Quran itu berulang ada kata iman, ada kata amal, dijadikan dalam bentuk amal soleh. Jadi ada kata amal soleh, ada kata iman. Kata iman sendiri amanu itu berulang di dalam Al-Quran kira-kira 258 kali. Kata amil solehat, amal soleh itu berulang di Al-Quran sebanyak 53 kali. Nah, kedua kalimat ini sering sekali disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi amanu wa amilus sholihat. Banyak ya, innal ladzina amanu wa amilus sholihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun misalnya. Yang lain, innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ada 52 kali kata-kata alladzina amanu wa amilus sholihat di dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan konsep beriman dan konsep beramal itu 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Dua-duanya saling terkait. Seperti yang saya sampaikan tadi, iman tanpa amal tidak ada artinya. Amal tanpa iman akan tertolak. Apa buktinya iman tanpa amal tidak ada artinya? Nabi mengatakan di dalam hadisnya, tidak dikatakan beriman seseorang yang perutnya kenyang, sementara tetangganya kelaparan sampai ke lambungnya. Artinya kita kenyang, makanan banyak, tetangga kita mungkin sedikit pun nggak ada nasi, nggak ada beras. Kemudian masih dalam kategori orang yang beriman, yang gitu ya. Hadis lain misalnya Nabi mengatakan, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah, gitu ya. Orang-orang yang
dikatakan atau mengaku beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka dia harus menjaga kata-katanya. Kalau tak mampu berkata-kata baik, maka sudah diam. Yang keduanya, hendaklah orang-orang beriman itu memuliakan tamunya. Hendaklah orang yang mengaku beriman pada orang hari akhir itu memuliakan tetangganya. Nah, ini terkait dengan saja. Kita disuruh oleh Nabi, baru kita dikatakan beriman kalau kita mampu memuliakan tetangga kita. Nah, kalau kita kenyang, tetangga kita lapar, kita langsung masuk kategori orang tidak beriman. Kata Nabi begitu. Nah, ini terkait, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita mengejar amal di bulan Ramadan tentunya adalah agar kita mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Zainal Mutakin mungkin di awal sudah sampaikan gitu ya, jika amal yang timbangannya itu sangat berat sehingga mizan sendiri juga tidak cukup untuk menimbang. Salah satunya adalah amalan di bulan Ramadan. Tapi tidak cukup kita merakai amalan bulan Ramadan 100 selesai gitu ya. Maka seharusnya amalan di bulan Ramadan ini menjadi titik tolak atau menjadi pemicu bagi kita untuk melanjutkan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini di 11 bulan berikutnya. Ya, jadi di separuh dari 11 bulan itu sebagai kelanjutan dari apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, kemudian di separuh berikutnya sebagai persiapan kita untuk menghadapi Ramadan berikutnya. Kalau kita insya Allah ditakdirkan oleh Allah panjang umur ketemu dengan Ramadan berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena amal soleh ini, kalau didefinisikan amal soleh itu kan kita adalah perbuatan baik yang memberikan manfaat baik bagi orangnya maupun bagi orang lain yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi sesuai dengan syariat. Sebaik apapun perbuatan kita, sebesar apapun manfaat dari perbuatan kita, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul, tidak sesuai dengan syariatnya, maka seperti kata tadi dia tertolak. Nah, amal ini kan sepanjang hidup kita. Kalau hidup kita 24 jam, maka selama 24 jam itulah. Bahkan dalam tidur pun kita masih bisa beramal, yaitu dengan cara berdoa sebelum tidur. Itu kan bagian dari amal soleh. Ya. Karena amal soleh itu dibagi pada 3 dimensi. Pertama, amal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara vertikal, yaitu menjalankan seluruh syariat dan perintah serta menjauhi semua larangan yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya. Yang kedua, amalan kita terhadap manusia. Ya, hubungan horizontal, hablum minan nas. Yang ketiga, amalan kita terhadap alam, terhadap hewan, kan gitu ya. Nah, karena amalan kita itu mencakup seluruh sendi-sendi kehidupan kita, 24 jam kita hidup, bukan 24 jam itulah kita beramal. 50 tahun kita hidup, 50 tahun lah. Maka banyak sekali dalil setiap apapun yang kita lakukan itu insya Allah ada dalilnya. Ya, kalau kita pelajari ya, apapun yang kita lakukan selalu ada dalilnya. Maka Bapak dan Ibu jamaah salat tarawih yang berbahagia, setidaknya ada beberapa poin kalau kita kita lihat amalan-amalan seperti apa sih yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah menyukai amalan yang konsisten dikerjakan. Ya. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, satu waktu Nabi mendatangi rumah Aisyah, terus kemudian pada saat Nabi mendatangi tersebut, Aisyah sedang bersama seorang perempuan kawannya. Nabi bertanya, itu siapa? Gitu ya.
nanyain perempuan yang ada bersama Aisyah tadi. Aisyah katakan itu si Fulana namanya, kira-kira ya, disebutkan namanya si Fulana. Dia ini seorang ahli ibadah, terkenal sebagai ahli ibadah. Ibadah utamanya adalah sholat. Maka Nabi bersabda, wahai Fulana, beribadahlah, peliharalah sholatmu semampu kamu. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah jemu untuk menerima amalan-amalan kamu sampai kamu sendiri nantinya yang akan jemu untuk mengerjakan ibadah. Sesungguhnya Allah menyukai ibadah yang dikerjakan secara terus-menerus. Jadi konsistensi. Kita kadang-kadang ibadah itu seperti dirapel gitu ya. Kita sholat malam bersusah sama berapa hari, 20 sampai subuh, waktu itu keliling gitu ya. Atau sekali berinfak, misalnya berinfak besar sekali, jadi itu mungkin bulan depannya lagi, mungkin kapan lagi gitu ya. Dirapel. Seorang mengatakan, ini sebelum saya nyumbang 1 juta, dan dicicil 100.000, tunggu lagi 10 hari sekali lah gitu. Nah, Nabi mengatakan bahwa Allah menyukai ibadah yang konsisten, tidak apa-apa sedikit, tapi terus-terusan. Apapun jenis amalannya, karena apa tidak hanya infak saja, banyak sekali amalan yang bisa kita secara konsisten, sehingga manfaat dari konsistensi beramal tersebut adalah menjadikan amalan itu sebagai amalan yang secara tidak sadar pun nanti akan lekatnya kita menjadi kebiasaan. Ya, kebiasaan bersedekah, kebiasaan berzikir, gitu ya, kebiasaan sholat. Masing-masing orang bisa punya amalan-amalan yang dia terbiasa mengerjakan. Gitu ya. Nah, Allah menyukai amalan seperti itu. Yang kedua, kata Khalifah Ali kita kembali karena Allah berkata, ada 4 amalan yang sangat besar pahalanya, tapi memang sulit dilakukan karena ini berkaitan dengan kodrat kita sebagai manusia yang diikuti oleh hawa nafsu. Satu, kata Khalifah Ali, amalan apa yang sulit tersebut? Memaafkan ketika kita marah. Nah, ini mungkin bisa kita introspeksikan ke diri kita masing-masing. Sulit Pak, Bapak dan Ibu, kalau kondisi emosi sekali ya, marah bawaannya memukul orang, tapi pada saat itu kita memaafkan. Ini beratnya. Betul ya bagaimana? Pada saat emosi itu lagi dibunuh ya, kita memaafkan. Nah, kata Ali ini berat, tapi pahalanya luar biasa besar. Ya. Nah, ini termasuk kepada amalan yang sangat besar dan bisa pun nggak cukup gitu ya. Yang kedua, kata kali yaitu orang-orang yang berinfak dan bersedekah pada saat sakit. Pada saat dia sendiri juga nggak punya gitu ya, dia sendiri juga lagi sulit, tapi dia bersedekah, ya. Dia berinfak. Nah, itu Allah sulit. Karena kadang-kadang kita kan cenderungnya buat kita yang cukup, mau sedekah gitu ya. Nah, kalau misalnya yang sangat lapang atau orang kaya biasa gitu ya, orang yang punya duit 10 miliar misalnya sedekah 500 juta kecil itu. Tapi kalau yang punya duit cuma 50.000 itu perjuangan berat untuk bersedekah 25.000 misalnya 50% dari apa yang dia punya. Ya kan? Nah, ini dikejar oleh Allah yang sangat besar. Ya. Salah satu dari ciri-ciri kata Allah ini itu nafsar roh Allah ya. Orang yang menafkahkan katanya bersedekah perasaan lapang dan bersahaja. Yang ketiga, kata Khalifah Ali, menjaga diri dari maksiat rasa kesendirian. Kadang-kadang kita kan sering tidak mau terlihat bermaksiat itu karena takut dilihat orang lain, takut terhadap penilaian orang lain. Perasaan sendiri kadang-kadang kita bisa saja tergelincir dia.